Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ruhana Pakaya dengan NIM 811421065 dari Peminatan Kesehatan Lingkungan akan menjelaskan mengenai fase toksikologi dari unsur kromium. Baik di pengertian, kromium adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang Cr dan nomor atom 24. Kromium ini adalah unsur pertama dengan golongan 6, adalah golongan berwarna abu-abu seperti baja, berkilau, keras, dan rapuh yang memerlukan pemolesan tinggi, tahan pengusaman, dan memiliki titik lebur tinggi. Kemudian, toksikan ini akan masuk dengan 3 fase ke dalam tubuh manusia. Yang pertama ada fase eksposisi, kedua ada fase toksikokinetik, dan yang ketiga adalah fase toksikodinamik. Nah, yang pertama adalah bagian fase eksposisi. Nah, fase eksposisi ini merupakan kontak suatu organisme dengan toksin pada umumnya kecuali radioaktif, hanya dapat terjadi efek toksik setelah terabsorpsi. Fase eksposisi terbagi menjadi 3 jalur, yaitu jalur pernapasan, kulit, dan pencernaan. Nah, di kulit, itu kulit yang alergi terhadap kromium akan cepat bereaksi dengan adanya paparan kromium. Meskipun dalam dosis yang sangat rendah, kromium dapat menyebabkan kulit gatal dan luka yang tidak lekas sembuh. Paparan kromium melalui kontak kulit dapat mengakibatkan dermatitis pada kulit. Senyawa kromium bisa menyebabkan iritasi mata dan luka pada mata. Nah, dalam pernapasan, alat pernapasan adalah merupakan target utama dari kromium, baik yang akut maupun kronis. Melalui paparan inhalasi, gejala toksisitas akut kromium meliputi nafas pendek, batuk-batuk, serta kesulitan bernapas. Apabila terinhalasi kromium lewat saluran pernapasan, maka akibatnya adalah iritasi dan kanker paru-paru. Nah, di pencernaan, ketika kromium masuk ke dalam tubuh, oksisitas akut kromium melalui alat pencernaan biasa menyebabkan nekrosis tubulus renalis. Mencerna makanan yang mengandung kadar kromium tinggi bisa menyebabkan gangguan pencernaan seperti asam lambung, sakit lambung, pendarahan, dan renalis. Mencerna makanan yang mengandung kadar kromium tinggi bisa muntah, konvulsi, luka pada lambung, kerusakan ginjal, dan hepar, bahkan dapat menyebabkan kematian. Nah, yang kedua adalah bagian dari fase toksikokinetik. Nah, di toksikokinetik ini terjadi beberapa jalur, yaitu yang pertama ada absorpsi, distribusi, dan metabolisme. Kita bahas satu persatu dari absorpsi terlebih dahulu, yaitu paparan kromium umumnya terjadi melalui inhalasi dan kontak dengan kulit. Namun, ketika suatu zat yang dihirup sejumlah kecil, zat tersebut pasti akan tertelan. Partikulat kromium dapat terhirup dan disimpan di paru-paru. Namun, pola pengendapan di paru-paru bergantung pada pola aliran udara di paru-paru. Kromium diserap melalui kulit utuh dengan mudah melintasi epidermis ke dalam di bawahnya dermis dan dari dermis ke jaringan yang lebih dalam. Kemudian setelah diserap, kromium didistribusikan ke seluruh tubuh melalui aliran darah. Nah, beberapa senyawa kromium seperti kromium trioksida, kalium dikromat, kalium kromat, natrium dikromat, dan natrium kromat bersifat sangat kaustik dan dapat menyebabkan luka bakar jika terkena kulit. Luka bakar ini dapat memfasilitasi penyerapan senyawa dan menyebabkan toksisitas sintemik. Kemudian bagian dari distribusi. Nah, contohnya itu ada pada melalui tanaman padi maupun beras.
Jadi kita ambil contoh itu dalam tanaman padi dan beras. Misalnya dalam salah satu industri itu menggunakan bahan kimia berupa kromium yang kemudian pada proses pengolahan itu tidak sesuai dengan baku mutu serta dibuang begitu saja di badan air. Nah, sehingga kromium tersebut terdistribusi melalui berbagai komponennya seperti air sumur, kemudian biota air sungai, dan lain-lain. Nah, sedangkan air sungai tersebut misalnya sering dimanfaatkan masyarakat. Nah, aliran air yang memindahkan dan menyebarkan logam berat kromium ini ke lahan pertanian seperti padi, baik melalui aliran permukaan maupun aliran bawah. Nah, dari tanaman padi ini yang tumbuh dari air hasil buangan dari industri tersebut, maka dari tanaman padi ini akan menyerap dan menyimpan unsur logam berat dari tanah yang tercemar kromium tadi, yang terserap dari tanah, kemudian tersimpan di dalam jaringan tanaman yang menjadi bioakumulasi bagi tubuh. Oleh karena itu, semakin sering memanfaatkan air sungai yang tercemar oleh kromium ini maka akan semakin luas dan berbahaya pula bagi masyarakat yang ikut mengonsumsi tanaman padi atau beras tersebut. Kemudian bagian metabolisme. Nah, kromium dari makanan umumnya dianggap aman kan sebagai suplemen. Nah, suplemen mineral dalam dosis yang sangat tinggi dapat mengurangi efektivitas insulin dalam mengendalikan gula darah dan menyebabkan iritasi lambung, gatal-gatal, dan kemerahan. Nah, jadi kromium belum diklasifikasi sebagai berbahaya jika tertelan ya dalam dosis yang sedikit karena kromium ini dianggap aman juga sebagai suplemen. Namun, bahan tersebut masih dapat merusak kesehatan, terutama jika ada kerusakan organ yang sudah ada sebelumnya. Gejala jika mengonsumsi kromium terlalu banyak itu mungkin mual dan muntah, namun konsumsi dalam jumlah yang tidak signifikan dianggap tidak perlu dikhawatirkan ya. Kromium trivalen memiliki toksisitas rendah, artinya tidak terlalu berbahaya bagi tubuh. Kromium tidak terserap melalui saluran pencernaan dan pernapasan dengan baik dan telah terbukti bahwa mengonsumsi suplemen makanan yang mengandung kromium trivalen umumnya tidak terkait dengan efek sampingnya. Kemudian di bagian 3, fase toksikodinamik. Nah, pada fase toksikodinamik ini, logam berat yang masuk melalui inhalasi atau pernapasan itu akan masuk ke paru-paru dan pembuluh darah. Nah, darah yang mengandung racun sebagian besar akan didistribusikan ke dalam hati untuk dinetralisir. Nah, selanjutnya hasil netralisir akan diekskresikan oleh ginjal melalui urin, keringat, dan feses. Nah, kromium juga dapat diekspresikan melalui rambut dan kuku. Nah, kromium yang didistribusikan ke hampir seluruh jaringan dengan konsentrasi tertinggi ditemukan di ginjal dan hati. Tulang juga merupakan gudang utama dan mungkin berkontribusi terhadap kinetika retensi jangka panjang atau kromium. Kromium tidak stabil di dalam tubuh dan direduksi menjadi kromium 5, kromium 6, dan akhirnya menjadi kromium 3 oleh banyak zat termasuk ascorbat dan glutathione. Baik, itulah hasil penjelasan mengenai fase toksikologi dari kromium. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.